Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nona Yati Darwis. Kali ini aku mau bikin konten yang kayak memotivasi. Aku mau bercerita kisah sukses orang luar yang pada saat itu beliau orangnya biasa-biasa aja, dari keluarga biasa-biasa aja. Justru beliau ditinggal istri, dan pokoknya serba kekurangan lah ya. Beliau membuktikan kepada orang-orang terdekatnya, orang-orang yang udah menghinanya, meremehkannya, dan beliau ngebuktiin bahwa dia bisa sukses gitu. Nah, jadi buat usaha kita yang gak seberapa dibanding orang-orang yang udah sukses, kita tuh nggak tahu usaha ke berapa kali sampai kita benar-benar sukses gitu. Jadi untuk kita semua pernah patah arah ketika kita dilahirkan dari keluarga terbatas, dan jangan juga berbangga hati jika kita dilahirkan dari keluarga berkecukupan, karena kita tidak tahu di atas langit masih ada langit, susah kita masih ada yang lebih susah lagi, dan roda terus berputar, tidak selamanya kita di atas dan tidak selamanya kita di bawah gitu. Jadi percaya tidak percaya, persentase kesuksesan anak-anak yang kekurangan lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang berkecukupan. Percaya atau tidak, kalian bisa mengamati hal tersebut di lingkungan sekitar. Hal tersebut terjadi tentu ada alasan. Alasannya apa? Mimpi. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau membaca jika orang Jepang lebih menyukai ikan yang masih hidup untuk dikonsumsi dibandingkan ikan yang sudah mati. Mereka merasa ikan yang masih hidup jauh lebih enak dibandingkan ikan yang sudah mati. Mereka merasa ikan yang masih hidup jauh lebih enak dibandingkan ikan yang sudah mati. Oleh karena itu, nelayan di Jepang mensiasati cara agar ikan yang ditangkap di tengah laut akan tetap hidup. Mereka menemukan cara dengan membawa tong berisi air asin di dalam kapalnya. Setiap ikan tangkapan dimasukkan ke dalam tong tadi dan dibawa ke pasar. Sesampai di pasar, ikan-ikan dalam tong masih hidup, namun dalam keadaan lemas. Ikan-ikan tak terbiasa hidup dalam tong yang sempit, tidak seperti lautan yang luas. Dan pada akhirnya, pembeli orang-orang Jepang pun tak suka ikan yang lemas, tidak segar. Hingga akhirnya, setelah berpikir banyak cara, sampailah pada cara terakhir, di mana para nelayan membawa tong besar di dalam kapal penangkapan ikan mereka. Namun kali ini berbeda.
Di dalam tong diisi selain air laut juga 2 ekor anak ikan hiu, di mana hiu biasanya memakan 4-5 ekor ikan per hari. Dalam perjalanan pulang ke darat yang berjarak 2 hari, kedua anak hiu bisa menghabiskan 20 ekor ikan tangkapan. Setiap ikan yang ditangkap nelayan dimasukkan ke dalam tong, dan setelah penuh tongnya, kemudian para nelayan kembali ke daratan dan seperti biasanya mereka langsung mengantarkan ikan-ikan tangkapannya ke pasar. Sesampai di pasar, apa yang terjadi? Ikan hasil tangkapan nelayan disukai pembeli. Ikannya masih hidup dan juga segar, juga lincah, tidak lemas apalagi mati. Orang-orang Jepang menyukai ikan segar. Bagaimana bisa? Selama di dalam tong, ikan-ikan hasil tangkapan selalu berlomba agar tidak dimakan oleh hiu yang berada bersama mereka di dalam satu tong. Berlomba untuk bertahan dan mempertahankan hidup. Nah, dikaitkan dengan kisah tersebut, kita diibaratkan ikan-ikan yang dimasukkan ke dalam tong. Dan 2 ikan hiu diumpamakan sebagai masalah-masalah yang kita hadapi. Lalu hubungannya dengan mimpi? Percaya atau tidak, masalah yang dihadapi orang miskin dan orang kaya berbeda. Contoh Chris Gerner, dia pria miskin yang pada saat umurnya 27 tahun, ia dan anaknya ditinggal oleh istri tercinta. Ia direndahkan, diremehkan, bahkan usahanya tak dipandang. Hal tersebutlah yang memotivasi dia untuk sukses, kaya, dan tidak diremehkan orang. Ia bekerja keras sambil mengasuh anaknya yang masih kecil. Kesulitan-kesulitan ia hadapi hingga akhirnya ia diterima menjadi pegawai tetap sebagai pialang saham di perusahaan DWL. Meski diterpa kesulitan, Gerner mengalami kemajuan yang sangat pesat di dalam pekerjaannya pada tahun 1987. Gerner membuka perusahaan investasi sendiri. Kini di usianya 66 tahun, kekayaan Gerner sebesar 800 miliar. Nah, dari kisah Chris Gerner tersebut dapat kita tarik kesimpulan, Chris Gerner orang miskin atau ikan-ikan dalam tong yang diterpa masalah yang begitu berat. Sebut saja ikan hiu, di mana masalah tersebut yang memacunya untuk menjadi seseorang yang sukses dan kaya dan dipandang orang melalui mimpinya tadi. Berawal dari mimpi maksudnya. Banyak kisah seperti ini, banyak. Lalu bagaimana dengan kisah anak orang kaya yang memiliki persentase kesuksesan lebih sedikit? Apa yang membedakannya? Masalahnya berbeda dengan masalah anak orang miskin.
tentu berbeda. Untuk membicarakan anak orang kaya, kita harus melupakan kisah ikan di dalam tong tersebut. Kalian tentu pernah melihat secara langsung maupun tidak langsung, anak orang kaya sangat jarang diterpa musibah, diremehkan, ditinggalkan, bahkan diacuhkan. Mereka cenderung dibangga-banggakan, dijilat, dan diperhatikan. Benar. Contoh, si A. Dia terlahir dari keluarga kaya. Apapun yang dia inginkan selalu dikabulkan. Fasilitas yang diberikan mewah, sekolah, kampus di tempat yang wah, teman banyak dan ada dimanapun. Semuanya dia miliki. Iya. Lalu apa yang dia pikirkan? Tidak ada. Dia hanya memikirkan dan menikmati kesenangan yang ada di genggamannya sekarang. Tanpa memikirkan masa depan, bahkan dia tak pernah sadar bahwa roda berputar. Hingga akhirnya orang tuanya meninggal, dia hanya ditinggalkan dengan harta warisan. Ilmu dan pengalamannya hanya sedikit, bahkan tidak cukup untuknya. Dan kematian orang tua, dia, kakak, adiknya berebut warisan hingga terjadi perpecahan antara mereka. Beberapa tahun berlalu, harta warisan itu habis. Karena mereka tak bisa mengelola harta tersebut, sebab ilmu yang dimiliki tidak ada. Mereka hanya terbiasa meminta dan menerima. Lalu apa yang terjadi? Mereka jatuh miskin dan menjadi sampah masyarakat. Ini bukan hanya sekedar kisah si A, tapi banyak kita jumpai. Bukankah sudah tampak perbedaan masalah antara si anak orang miskin dan si anak orang kaya? Iya, fasilitas mewah dan lain-lain, itulah masalah yang nyata anak orang kaya. Apakah masalah itu mengundang mimpi? Tidak. Bukankah sudah dijelaskan mimpi adalah aspek yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Jika tidak mimpi, kau tak akan menjadi apapun. Lalu ada yang menyanggah, tidak semua anak orang kaya seperti itu. Siapa yang mengatakan semua? Hanya sebagian besar. Jadi, untuk kalian yang mempunyai mimpi berbahagia, apa yang mengundang kesuksesan? Mimpi yang spesifik. Jika kalian mempunyai mimpi menjadi orang kaya, kalian tidak akan kaya. Karena apa? Mimpi kalian tidak spesifik. Jika kalian bermimpi menjadi pengusaha internasional yang sukses untuk menjadi kaya, itu baru mimpi yang spesifik.
Namun mimpi hanya sekedar mimpi jika hanya diucapkan dan dituliskan. Mimpi akan menjadi nyata jika kalian berusaha untuk menggapainya. Tentu kalian harus memiliki prosedur atau hal yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk membuat mimpi tersebut menjadi nyata. Prosedur yang kalian lalui itulah jalan kalian menuju kesuksesan. Di jalan tersebut pasti ada batu kerikil, batu besar, lubang, lembah, bahkan jurang. Dan kalian harus bisa melaluinya. Jatuh tak masalah, asal kalian mampu untuk bangkit. Dan mudah-mudahan dari kisah Chris Garner tadi, mudah-mudahan itu memotivasi kita yang tadinya nggak percaya diri menjadi semangat lagi untuk berjuang, semakin percaya diri lagi, semakin yakin kalau kita juga bakalan menjadi orang yang berguna, terus lakukan yang terbaik, berdoa, jangan lupa berusaha, dan hasilnya tetap ada di tangan Allah. Jadi inti dari kisah Chris Garner itu bahwa kesuksesan itu adalah milik semua orang. Jadi siapapun itu, tidak memandang bahwa dia orang kaya, orang miskin, atau siapapun itu, mereka berhak sukses, karena yang menentukan sukses tidak suksesnya itu adalah diri kalian sendiri. Karena aku pernah punya pikiran aku mau berbagi kalau aku punya banyak uang. Karena waktu itu aku pernah punya pikiran yang menurut baru sekarang, bahwa pikiran aku itu sempit gitu. Aku baru mau sedekah, aku baru mau memberi kalau aku punya banyak uang, kalau aku kerja di sini, punya ini, punya itu. Dan aku mikir, kalau aku nunggu aku punya semuanya, entah kapan gitu kan. Jadi aku mikir, ada nggak adanya uang, aku mau berbagi. Aku nggak akan nunggu aku harus punya banyak uang aku baru bisa berbagi gitu. Jadi aku ubah pola pikirku, jangan nunggu kita baru banyak uang kita baru bisa memberi, kita bisa berbagi. Jadi bukannya Islam itu mudah, sedekah juga tidak melalui atau diukur dengan uang, bukan. Sedekah, memberi makan kucing itu juga termasuk sedekah. Dan senyum ke semua orang juga termasuk ibadah. Dan aku tipe wajah yang jutek, jadi aku jarang senyum. Jadi orang-orang mengira aku sombong dan gak ramah, tapi bodoh amat lah ya. Yang senyum ke orang yang emang benar-benar aku ngerasa ya mungkin dia spesial gitu. Padahal ya udahlah ya, bodoh amat lah ya orang mau bicara apa gitu. Yang penting gini, jangan pernah menilai orang itu dari luarnya gitu. Penting niat aku selalu tulus dan berusaha untuk berpikir positif ke orang, berusaha untuk membersihkan diri, jangan sampai ada iri hati atau dengki ke orang gitu. Sebelum kalian mengenal dan langsung menilai buruk orang lain itu, terlebih dahulu
coba jangan melihat dari luarnya gitu, tapi lihatlah dari hatinya, ketulusannya, dan tindakannya. Jadi baiklah, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Jadi kesimpulan dari cerita suksesnya Chris Gardner itu, tidak ada yang tidak mungkin jika memang Allah sudah berkehendak gitu. Jadi, atau jadilah orang yang beruntung aja lah. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Benar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Benar. Orang licik kalah dengan orang yang beruntung. Jadi jadilah orang yang beruntung itu. Oke, sekian dari video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.